Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok tugas yang akan mempresentasikan mengenai analisis kejadian luar biasa keracunan makanan oleh Staphylococcus aureus di Puskesmas Bogor. Di sini kami pernah mendatangkan 4 orang, ada saya sendiri dan Fadli, kemudian ada Hasna Nadia, ada Lula, dan ada Ucup. Next, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Hasna. Baik, untuk selanjutnya ada ringkasan kasus. Jadi pada tanggal 12 Juli 2024 terjadi kejadian luar biasa keracunan makanan pada acara Lokakarya Mini di Puskesmas Lombok, Kabupaten Purworejo. Terdapat 57 peserta dari 65 peserta yang mengalami gejala seperti nyeri perut, pusing, mual, dan juga demam. Nah, diduga hal ini itu terjadi pada saat mereka mengkonsumsi makanan dari pihak catering di acara tersebut. Nah, hasil investigasi epidemiologi menunjukkan bahwa keracunan ini itu terjadi karena sampel makanan seperti ayam rica-rica, sayur, puding, dan juga kerupuk itu tuh dijadikan sampel dan dicek di laboratorium. Setelah itu didapatkan hasil bahwa yang menyebabkan keracunannya itu adalah ayam rica-rica, di mana ayam rica-ricanya itu mengandung Staphylococcus aureus. Oke, selanjutnya untuk timeline kejadiannya pada 11 Juni 2024, ayam rica-rica dimasak pada sore hari, kemudian disimpan selama 1 malam pada suhu ruang. Penyimpanan pada suhu ruang ini dapat menyebabkan perkembangbiakan bakteri Staphylococcus aureus. Kemudian si Staphylococcus aureus ini dapat menghasilkan toksin. Selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2024 si ayam rica-rica ini dipanaskan ulang, kemudian dikemas, lalu dibagikan kepada staf yang ada di puskesmas. Nah, proses pemanasan ulang ini dapat membunuh bakteri yang terdapat pada makanan, akan tetapi toksin yang terdapat pada makanan tersebut tidak dapat hilang, sehingga masih bisa menyebabkan keracunan. Pada pukul 17.00, gejala pertama terjadi pada beberapa staf, seperti gejalanya itu seperti muntah, mual, demam. Nah, kemudian pada pukul 00 sampai 02 si korbannya itu jadi meningkat sampai 57 orang. Kemudian pada tanggal 13 sampai 15 Juli 2024 korban baru mendapatkan perawatan dan pengumpulan data meliputi seperti wawancara, pengumpulan tes dari makanan, kemudian lingkungannya juga. Nah, kemudian pada tanggal 16 Juli 2024, investigasi epidemiologi dilakukan oleh tim lab dan hasilnya menunjukkan bahwa ayam rica-rica yang terdapat pada nasi kotak itu positif mengandung Staphylococcus aureus. Nah, terus selanjutnya ada 6 dugaan jalur kontaminasi Staphylococcus aureus. Yang pertama itu pengolahan makanan pada sore hari. Terus yang kedua itu penyimpanan suhu ruang semalaman. Jadi kan suhu ruang kayak apa ya? Suhu di mana si bakteri itu tubuhnya itu optimal. Jadi terus yang ketiga pemanasan ulang pada Jumat pagi. Terus yang keempat pemanasan dan distribusi. Kan pada saat pemanasan dan distribusi ini kemungkinan untuk terkontaminasinya itu sangat besar. Terus apalagi pas dikonsumsi oleh para peserta, dimana kan kita nggak tahu kayak si peserta ini bisa aja dia pas makan nggak cuci tangan atau yang kurang higienis. Terus yang terakhir itu timbul di dalam keracunan. Nah, berdasarkan tabel ini diketahui bahwa orang-orang yang mengkonsumsi ayam rica-rica berhubungan dengan kejadian KLB keracunan makanan. Yang berarti kalau misalkan si individu itu mengkonsumsi ayam rica-rica beresiko mengalami keracunan sekitar 14,58 kali lebih besar dibandingkan orang yang tidak mengkonsumsi ayam rica-rica.
Lalu sini ada tabel 5 hasil pemeriksaan bakteriologi makanan. Ada rica-rica, mie, acar, nasi, sama kerupuk. Nah, didapatkan bahwa dalam ketiga sampel tersebut yang menunjukkan hasil positif yaitu terdapat pada ayam rica-rica dengan bakteri Staphylococcus aureus. Nah, untuk mencegah kejadian luar biasa tersebut ada 3, yaitu peningkatan higien dan sanitasi dalam pengolahan makanan. Nah, seperti tadi kemungkinan terkontaminasi bakteri Staphylococcus aureus itu dalam pengolahan makanan. Misalkan dalam ayam rica-rica dalam proses pengolahannya tersebut tidak menggunakan peralatan-peralatan yang proper dan juga tidak bersih. Kemudian ada pengaturan dan pemanasan makanan. Pengaturan penyimpanan dan pemanasan makanan. Nah, tadi juga sempat disinggung sama Lula bahwa penyimpanan pada makanan seperti ayam rica dan lain sebagainya dilakukan pada suhu ruang sehingga bakteri seperti Staphylococcus aureus dapat bertumbuh dengan sangat pesat. Lalu pemanasan makanan juga harus dilakukan untuk mematikan bakteri pada makanan tersebut. Nah, yang terakhir edukasi dan pelatihan bagi penjamu makanan. Nah, ini juga penting bagi penjamu makanan atau konsumen supaya konsumen dapat menilai makanan yang layak untuk dimakan dan makanan yang tidak layak untuk dimakan. Mungkin dari kelompok kami segitu, ada yang mau ditanyakan? Boleh? Ya. Perkenalkan, saya Jason Umur. Akhirnya kayak 050. Nasi makanannya itu kan tadi sempat dipanasin dulu ya sebelum dibacain. Nah, kenapa sih vaksin Staphylococcus aureus itu yang pada makanan tersebut tidak hilang meski sudah dipanaskan? Satu lagi. Perkenalkan, saya Laila Fauzia, mau nanya faktor apa aja sih yang membuat ayam rica-rica itu jadi sumber kandungan makanan di luar biasa ini? Oke. Beri waktu untuk diskusi dulu sih. Izin menjawab pertanyaan dari Jian dulu. Untuk pertanyaannya itu kan kenapa ya si vaksin Staphylococcus aureus ini itu tidak mati meskipun sudah dipanaskan? Jawabannya itu karena si toksin itu memiliki sifat termostabilitas, di mana si termostabilitas ini kan artinya tahan panas dan juga tidak mudah rusak. Jadi ketika dipanaskan itu bakalan Terus izin menambahkannya, terus kan pas proses pemanasan itu kan kita nggak tahu ya si peralatan yang mereka pakai teh proper atau enggak, higienisnya terjamin atau enggak. Terus udah kayak gitu kan pas proses pendistribusian, dan di situ tuh biasanya kayak rawan banget buat bakteri-bakterinya teh masuk ke dalam makanannya. Jadi gitu deh.
menambahkan juga sebenarnya bisa hilangnya si toksin itu tuh, tapi dengan suhu di atas 121 derajat. Tapi kan mungkin ya pemanasan makanan di atas 121 derajat itu kan malah merusak si makanan. Jadi menjawab pertanyaan Nayora, faktor-faktor penyebab KLB. Kita precisnya mengenai faktor itu pertama karena lamanya penyimpanan si makanan pada suhu ruang malaman kan pada suhu ruang. Nah, penyimpanan pada suhu ruang itu dapat menyebabkan perkembangbiakan atau pertumbuhan si bakteri Staphylococcus aureus ini sangat signifikan gitu. Jadi kan itu tuh suhu di mana si bakteri itu tuh mudah berkembang. Kemudian yang kedua karena pemanasan ulang. Nah kan pemanasan ulang kan si misalkan nih pas proses penyimpanan pada suhu ruang itu tuh si bakterinya tuh tumbuh, tapi kan pas pemanasan bakterinya tuh meninggal, mati, tapi kan toksinnya masih ada. Jadi itu tuh bisa nyebabin keracunan si kepada para pengonsumsi makanan itu. Itu mungkin jawab tidak. Jadi mungkin untuk kesimpulannya, kejadian luar biasa yang terjadi di Puskesmas Lombok pada 12 Juli 2024 ini disebabkan oleh Valencia Yoricharita yang terkontaminasi bakteri Staphylococcus aureus. Nah, hal ini dibuktikan melalui attack rate tertinggi pada makanan tersebut serta hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan hasil positif Staphylococcus aureus. Kemudian, kontaminasi ini juga terjadi akibat penyimpanan makanan yang terlalu lama pada suhu ruang dan praktik higienisnya pada saat penyimpanan makanan yang tidak memadai. Oleh karena itu, peningkatan penerapan keamanan pangan sangat diperlukan untuk mencegah kejadian serupa di masa yang mendatang. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak